السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا محمد، على نبينا محمد، على حبيبنا محمد، صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا، وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat inayah Allah, hidayah Allah, hingga kita bersama-sama di malam ini bermunajat, berdoa, berzikir, dan segala amal baik yang Allah ridhai, Allah karuniakan kita pada malam ini. Dalam acara khol yang kita hadiri, hikmah besar dapat kita ambil dari apa-apa yang dilakukan sewaktu acara khol. Tidak lain, InsyaAllah menunjukkan bahawa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Sewaktu kita ditakdirkan, dimudahkan, disenangkan berada dalam satu majlis, satu amalan yang diridhai oleh Allah, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau Allah menghendaki kebaikan, berarti keselamatan kita di dunia dan besok di akhirat. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, berarti surga Allah tempat kita besok. Amin ya Allah. Senang di majlis zikir, senang di majlis salawat, senang di majlis yang diridhai oleh Allah. InsyaAllah menunjukkan bahawa Allah menghendaki kita besok sebagai penduduk surga Allah. Karena hakikatnya yang menggerakkan kita semua ini, yang memudahkan kita semua ini, tidak lain adalah Allah. Allah. Maka kita digerakkan malam ini untuk dekat dengan waliullah, dengan orang-orang soleh. Dengarkan wahai anak-anak muda, penuhnya pemuda di tempat ini, saya yakin Rasulullah sangat senang sekali. Kalau masih umatnya dari kalangan muda khususnya, senang dengan ulama, senang dengan habaib, senang dengan majlis-majlis yang diridhai oleh Allah. Inilah kebanggaan Habibuna Muhammad. Karena anak muda itulah tempatnya godaan, tempatnya setan bermain, tempatnya untuk menggelincirkan agar masa mudanya rusak, sehingga besok masa tuanya akan jauh lebih rusak. Digoda. Tapi kalau sampai selamat, ya Allah,
Anak muda senangnya ngaji, anak muda senangnya zikir, anak muda senangnya haul, anak muda senang dengan ulama. Masya Allah. Ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Allah kagum dengan anak muda yang hidup masa muda dan dia selamat dari kenakalan-kenakalan anak muda. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau pengen lihat, insya Allah dengan roja harapan penuh kepada Allah. Mana pemuda-pemuda ahli surga? Inilah pemuda-pemuda ahli surga. Amin ya Allah. Ini sering didapati khususnya di daerah Banjar, Martapura, Masya Allah. Ulun ngomong gini kemarin baru ceramah yang hadir orang-orang tua. Kalau orang tua sudah jelas gak nakal. Mana ada orang tua masih kebut-kebutan. Orang tua mana sudah tua masih pacaran. Males ceramahnya. Mau dinasihati apa? Sudah kasih tasbih suruh istighfar. Ajak dikir saja. Gak perlu mauidhah. Sudah. Lihat dirinya sendiri saja kalau sudah jalannya sakit, rambutnya sudah jenggotnya. Ini sudah ingatnya akhirat. Yang muda-muda ini, alhamdulillah, bahkan besok di akhirat. Salah satu keistimewaan sewaktu di mahsyar ada 7 golongan, diantaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda hidup masa mudanya penuh dengan ibadah kepada Allah. Amin. Amin. Bahagia, senang, pertahankan terus. Jangan terbawa oleh arus, jangan ikut-ikutan yang naudzubillah min dzalik. Tetap tanamkan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, idolaku Rasulullah, kecintaanku Rasulullah. Aku akan mengikuti jejaknya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Amin. Doktrin semacam ini. Kerusakan umat Islam itu dimulai dari anak-anak mudanya. Lihat di luar sana ya Allah. Gak tahu daerah sini insya Allah aman. Daerah ulun di sana ya Allah potong rambut ada jalan tolnya. Potong rambut ada jalan tolnya. Gak tahu jurusan mana itu. Betul? Ada gak yang gitu? Ya Allah. Ada lagi rambutnya yang enggak tahu itu warnanya apa itu. Ini manusia apa landak nih? Ada apa tidak? Ya Allah, di sini alhamdulillah pakai kopiah semuanya aman. Ini ya Allah ngeri. Ada lagi yang pakai anting-anting, ada yang pakai kalung. Ada lagi yang mulutnya ini setuju ulun kalau bisa yang besar sekalian biar tambah gila. Ada apa tidak tuh? Ada apa tidak? Di sini nggak ada. Alhamdulillah aman. Ya Allah, jangan ikut-ikutan yang semacam itu. Orang laki pakai kalung, orang laki niru perempuan. Laknat Allah, hukumnya ada yang pakai kalung nggak sini? Hati-hati, suruh tobat. Selama dia pakai kalung, dosa terus mengalir. Jangan tinggalkan. Hati-hati, ngeri. Ya Allah. Gara-gara apa itu pakai kalung, pakai anting? Sebab dia jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh. Yang dicintai siapa? Pemain bola yang botak tuh. Dia pakai kalung, ikut-ikut pakai. Dia pakai anting, ikut-ikut pakai.
Betul? Ini. Ya Allah. Haram hukumnya. Tolong. Ulun bingung kalau ada orang pakai kalung. Ulun cerita dikit nih. Nanti ini mesti muqaddimah khol. Malam ini malam panjang. Setuju? Setuju? Ulun nggak setuju. Ulun itu sebelah rumah ada masjid. Cerita ini ulun ulang-ulang sebab terkesan sekali ini. Di belakang rumah banyak rumahnya dokter-dokter. Ada satu dokter setiap pagi jalan-jalan. Udah tua. Ini dokter kalau jalan-jalan anjingnya diajak. 3 anjingnya. Jadi jumlahnya 4. Betul kan? 3 tambah 1. Anjingnya 3, dokternya 1. Jumlahnya 4. Alhamdulillah. Ulun perhatikan 3 anjing ini. Yang 2 sama, yang 1 yang hitam besar pakai kalung. Keluar dari masjid jalan, gak enak kalau kita gak sapa. Ulun tanya, jalan-jalan dok? Iya. Terus ulun lihat anjingnya. Dok, saya mau tanya. Kenapa anjing yang 2 sama, yang hitam 1 besar ini dikasih kalung? Yang 2 gak ada kalungnya. Oh Tuan, ini anjing laki-laki. Jadi saya kasih kalung. Oh, anjing kalau laki-laki dikasih. Anjing kalau laki-laki dikasih. Kalau orang laki pakai kalung berarti Pian yang ngomong ya. Ini dokter kalau tanya, jawabannya enteng. Oh ini anjing yang laki-laki, jadi dikasih kalung. Oh anjing kalau laki-laki dikasih. Berarti kalau anak laki pakai kalung. Ulun bingung kadang-kadang ada anak muda ganteng jalan. Ini manusia apa? Tolong ya, anak muda, selamatkan diri kita. Pertahankan. Mudanya jadi anak yang soleh, tuanya lebih soleh. Pertahankan amalanmu, yakin besok jadi waliullah. Amin. Semuanya saja bisa jadi waliullah. Tadi terangkan sama Ibu Jamat, gak perlu keramat, gak harus ada keramat. Dikit-dikit pengennya keramat, sorbannya jatuh, kena angin gitu, oh keramat. Dikit-dikit. Ya. Yang penting istiqomahnya kita, ibadahnya kita hadir khol, yang di kholib jelas orang soleh, waliullah. Sebab apa? Istiqomah. Jaga istiqomahnya ini. Lagi muda terus. Baik. Sampai jadi orang yang dicintai oleh Allah. Itulah waliullah. Ini. Pertahankan ini. Entah itu khol, maulid, majlis zikir, pengajian, apa saja. Habiskan umur kita, berjalan waktu kita, dan kita penuhi untuk bekal kita besok di akhirat. Naik derajatnya di dunia, terus di sisi Allah. Enggak perlu harus dikenal orang, yang penting dikenal di langit nama kita. Amin. Bangga, saya senang, Masya Allah. Saya yakin semuanya ini enggak ada yang pacaran. Ketawa apa nih? Sudah saya angkat. Mau jadi waliullah mesti pacaran? Hah? Insya Allah nggak ada yang pacaran. Amin. Pacaran halal apa haram? Halal apa haram? Betul? Ayo bareng-bareng bilang, saya bersaksi ya Allah, tidak akan pacaran.
tapi langsung nikah. Amin. Setuju? Yang pacaran tobat, insya Allah tahun depan ini panggungnya besar, duduk di sini. Yang tobat-tobat langsung nikah masal. Setuju? Setuju? Panitia buka pendaftaran. Haram. Laki perempuan. Laki, kalau orang laki pasti senang, perempuan senang. Jangan lagi orang. Jangan lagi, udah mau contohkan ayam ya enak. Yang jelas bukan saja orang lah. Tolong jaga. Hati-hati. Itu luar biasa fitnahnya. Jangan sampai akhirnya duduk bareng, cerita pergi boncengan, akhirnya min plus nempel koslet apa tidak? Koslet apa tidak? Apalagi masih muda, yang tua saja kadang-kadang ini bukan cerita, ini fair, ini nyata. Karena saya bangga, alhamdulillah. Insya Allah yang di sini, daerah ini, pemuda-pemuda ini bebas pacaran. Gak ada yang pacaran, amin. Insya Allah dapat istri-istri yang solehah, amin. Sehingga mempunyai keturunan yang soleh-solehah, amin. Kita jadi firqah an-najiyah, kelompok yang selamat di akhir zaman, amin. Sudah janji ya, tidak akan. Kalau yang sudah pacaran bilang, Neng, mulai apa biasanya apa pakainya? Manggilnya apa? Yang apa? Mulai malam ini kita tobat dah, sudah nggak usah. Ya. Terus gimana? Nikah saja. Kapan? Hall yang akan datang. Setuju? Mulai besok buka pendaftaran. Yang mau daftar silahkan. Ya? Insya Allah. Berapa orang? Kalau perlu 20, 30, 50. Ntar sarungnya dari Ulun. Ulun mau minta sama Haji Nurhen. Bangga, alhamdulillah anak-anak muda. Ya Allah, nangis rasanya. Sungguh, mudah semuanya. Ya Allah, selamat. Ya, itu setan, insya Allah di daerah Martapura ini bangkrut. Amin. Amin. Anak mudanya selamat, mau cari siapa? Orang tua. Nggak ada orang tua yang mau nakal-nakalan. Ya, apalagi bupatinya lagi. Ini. Jagoannya ini. Ya. Alhamdulillah. Selamat insyaallah, ini daerah wali. Amin. Amin. Ini dekat dengan wali-wali Allah sebab. Kenapa? Sebab dekat dengan para wali. Pasti insyaallah kecepetan. Dapat berkahnya. Sampai dikatakan di sana al-madad fil mashhad. Kamu akan mendapatkan bagian dari wali itu sewaktu kesaksianmu kepada si wali itu. Ada wali tapi nggak nganggap itu wali, maka dianya yang nggak dapat berkah. Walinya tetap jadi wali. Betul? Kitanya harus ada ta'alluq. Tadi Habib Jamal sudah terangkan, ta'alluq harus ada dengan wali-wali itu. Mengidolakan, mencintai. Apa kata Habib Ali Habsyi? At-ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Ya Allah. Mencintai kepada orang-orang yang penuh dengan rahasia-rahasia Allah, kita besok akan mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Amin. Amin. Dan itulah yang dilakukan mereka para waliullah.
Mereka para waliullah pada dasar utamanya adalah selalu mendengar cerita-ceritanya para wali sehingga tertanam rasa cinta kepada mereka, akhirnya mengikuti jejak mereka. Dan kalau sudah mengikuti wali akan bersambung kecintaan itu kepada Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Inilah modal besar. Inilah yang sekarang mulai krisis khususnya di luar daerah sini, di Jawa sana. Aduh, kurang anak mudanya senang kepada wali-wali. Tolong pertahankan ini. Yakini, datangi yang hidup ataupun yang hidup. Yang hidup atau yang hidup gimana nih? Hidup di atas bumi ataupun hidup di alam kubur, karena mereka ahyaun 'inda rabbihim, hidup di kuburannya. Betul? Ini ada hubungan, ada kontak, ada rasa cinta. Akhirnya pengen mengikuti jejaknya. Kita baca manakibnya, kita baca sejarahnya, apa yang dilakukannya, sehingga kita berada dalam barisannya. Ini modal besar buat pegangan kita. Karena kita sebagai orang Islam, setelah menjadi orang Islam, jangan cari-cari apapun kecuali dua. Sudah. Jangan cari apapun kecuali dua. Apa itu? Satu, husnul khotimah. Husnul. Yang kedua, besok dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dua ini. Dan ini adalah doa yang dicantumkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bukan doanya Nabi Muhammad, bukan. Doanya seseorang hamba yang sudah diberi oleh Allah segala macam kenikmatan dunia. Dianya jadi raja, kedudukannya sudah tinggi jadi raja, nasabnya mulia, bapaknya nabi. Tidak cukup semacam itu, dikasih kekayaan juga, tambah lagi mukanya sangat ganteng, perempuan tergila-gila. Mau nikmat apa lagi sudah ini semua. Tapi beliau tahu bahwa ini adalah sifatnya temporer, sifatnya sementara, yaitu yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf masih ngadep kepada Allah, masih minta kepada Allah, ngemis kepada Allah. Sudah diberi ini semua, tidak ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, yang terpenting ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Itu dua, itu yang diperjuangkan. Biar besok meninggalnya dalam keadaan iman dalam keadaan husnul. Sebab kita nggak tahu, godaan banyak. Sampai Nabi mengatakan besok di akhir zaman bisa-bisa pagi harinya muslim, sore hari sudah jadi kafir. Naudzubillah min. Godaan banyak. Makanya mereka selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta terus, itu doanya wali-wali di tengah malam. Kita nggak tahu. Di sana banyak musuh-musuh kita. Ada setan, ada iblis, ada hawa nafsu, ada segala macam yang menjadikan kita jauh dari Allah. Terus kita sedang diuji, lulus apa tidak dalam perjalanan hidup kita di dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang lulus? Wahai anak muda, godaanmu sangat besar, sangat banyak. Terus. Kalau perlu kita pakai apa? Kacamata. Bukan sembarang kacamata, kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Enggak lihat kecuali depan. Depannya siapa? Rasulullah dan orang-orang yang meneruskan perjuangannya Rasulullah. Amin. Amin. Pegang itu.
tidak akan mengidolakan artis itu, pemain itu. Ini tidak. Sehingga hidup tumbuh dalam perjalanan mereka. Ini jalan menuju surga Allah. Ini jalan menuju ridha Allah. Pakai kacamata muda. Nggak usah nengok sana, nggak usah nengok sini. Nggak usah aliran sana, nggak usah aliran ini. Nggak usah fulan atau fulan. Aku pegangan dengan Habib kita, dengan kiai kita, dengan guru kita yang sudah jelas soleh, waliullah. Aku akan ikuti terus di hidupku, berjalan di barisannya. Dan guruku ini mengikuti gurunya sampai kepada Habibuna Muhammad. Ini cara metode yang ditempuh mereka orang-orang soleh mendidik anaknya. Selalu diceritai. Kenapa? Biar ini terisi cinta. Dari cinta itulah kalau betul-betul kuat dalam hati kita, kita akan mengikuti jejaknya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai pasti akan taat, akan tunduk, akan meniru. Amin. Tolong pegang ini omongan buat pegangan hidup kita. Jangan sampai pacaran. No. Setuju? Dah. Maksiat apa saja tinggalkan. Ini. Tolong. Khususnya anak-anak muda ini. Lihat di jalan-jalan, naudzubillah min dzalik, kerusakan-kerusakan di sana sini. Tapi kalau tertanam rasa cinta ini, sudah didoktrin semacam ini, insya Allah akan selamat. Ini. Ngeri. Para wali saja yang sudah jadi wali, itu kalau ibadah, kalau sholat, kalau ngadep kepada Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ternyata hati mereka gejolak. Bukan merasa tenang dengan iman Islam. Saya Muslim, saya mukmin, saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya hadir hall, saya hadir maulid, besok surga, besok husnul khatimah. Mesti takut diterima atau tidak, bisa istiqomah atau tidak, putus di jalan atau tidak. Wa qulubuhum wajilah, kata Allah, hati mereka pada gejolak. Ini para wali Allah. Ngeri. Makanya doanya terus husnul khatimah. Yang penting husnul khatimah. Dunia sebentar mau ditinggal. Yang penting aku masuk liang kubur dan aku membawa iman Islam, amin. Membawa amal soleh, amin. Karena pasti kita akan masuk ke liang kubur, mau tidak mau, siapapun orangnya. Betul? Yakin? Lemes jawabannya. Yang nggak jawab biasanya lebih cepat tuh. Amin. Sudah diamini itu. Betul? Pasti akan masuk ke liang kubur. Ini yang perlu dipikirkan. Ini yang selalu harus diingatkan. Ini nggak usah mikir yang macam-macam. Ya. Apalagi sekarang zamannya, ya Allah, zaman pilpres, baru sholat masih di dalam masjid sudah tanya. Tadi Prabowo, kemarin Jokowi, ngapain? Ya. Pikirkan hari esok kita, kuburan kita yang pasti akan kita tempati. Jangan bilang masih muda. Masih muda yang meninggal banyak. Betul? Betul apa tidak? Nih, baru beli motor, pengen beli motor, pakai motor, cium-ciuman sama truk. Truk dicium. Ya udah, tuh, ini banyak yang bilang masih muda. Ya Allah, apalagi akhir zaman ini,
Di tempat ulun nggak ada kambing tua, adanya kambing muda. Begitu muda langsung potong kepalanya. Jual sate kambing muda, kelapa muda. Ini hati-hati kalau anak muda nih, cari sama Israel. Hati-hati, sekalipun Messi muda. Messi muda, yang muda meninggal banyak, betul nggak? Apalagi yang banyak, sudah semuanya pasti. Nih, yang di atas nih, duduk di atas, meninggal ya nanti. Kira-kira pasti meninggal apa tidak? Pasti apa tidak? Yang ngomong nih pasti meninggal apa tidak? Apalagi yang betul? Pikirkan itu yang kata Allah. Itu kata Allah. Pian hadir khol, baca tadi bacaan semuanya, tapi ingat ini sudah meninggal dunia. Meninggalkan amalan-amalan yang baik. Kita semua jadi saksi bahwa almarhum Kiai Haji Asy'arani adalah orang yang baik. Betul? Apa kata Rasulullah? Wajib baginya. Wajib apa? Surga Allah. Kalau kita hadir khol, ambil ibrah, pelajaran. Terus nanti kalau ulun gimana? Kira-kira kalau ulun atau pian ya meninggal, kira-kira di kholi nggak ya? Hah? Nggak ada jawaban. Di kholi nggak? Lihat dulu kita. Kalau kita baik, insya Allah karena nggak ada khol buat orang bajingan, nggak ada. Pasti orang itu. Lihat dulu kita. Ini. Tanda sudah sekian banyak orang hadir pengen berkahnya. Tandanya beliau itu adalah orang baik. Kita jadi saksi. Maka wajib baginya mendapatkan surga Allah. Ini. Tolong jaga diri kita. Jangan sampai lepas dari jalannya para waliullah. Ikuti terus biar apapun keadaannya, enggak usah bicara macam-macam. Ini kita hadir, kita ikuti, kita amalkan buat apa? Sanggup kita besok sewaktu kita akan masuk liang kubur. Amin. Meninggal husnul khatimah, setelah meninggal husnul khatimah ditempatkan di mana? Ditempatkan dengan orang yang kita cintai. Siapa yang dicintai? Orang-orang soleh. Besok bareng dengan orang-orang soleh. Wa alhiqna besok. Amin. Bekal. Tadi sebelum bilang jangan cari kecuali dua, ini jalannya. Ya. Ikuti terus. Insya Allah kita akan selamat. Amin. Jangan sampai lengah, jangan sampai putus, jangan sampai terbawa sana atau sini. Yang kita pikirkan, ikuti mereka sehingga kita besok bersama mereka. Karena kita juga pasti akan meninggal. Yakin. Pasti. Ada nggak teman pian yang sekarang dulu bareng sama pian sekarang sudah di kuburan? Ada apa tidak? Orang tua kita yang dulu bareng sama kita sekarang di kuburan, ada apa tidak? Ada apa tidak? Kira-kira pian bakal nyusul apa tidak? Nyusul apa tidak? Nyusul apa tidak? Yakin? Pasti nyusul? Nyusul kemana? Keku? Seorang diri akan masuk ke liang kubur. Pikirkan dan itu saat pasti akan datang kepada kita. Kalau tidak bulan depan atau tahun depan atau kapanpun pasti akan datang. Yang jelas pasti kita akan mening. Yakin. Semua yakin. Pasti akan meninggal. Yakin. Sudah siap? Sudah siap? Kok belum? Katanya yakin. Yakin apa tidak? Apa orang lain saja yang meninggal kita mau hidup terus? Yakin? Pasti?
akan meninggal. Sudah siap? Ya Allah, belum siap. Gimana ini? Minggu depan siap? Bulan depan udah. Terus kapan nih siap? Tahun depan mati semua, amin. Ini. Nggak usah takut sama mati. Takut nggak takut pasti? Pasti. Yang ditakuti itu apa yang sudah kita persiapkan setelah kita itu yang dipikirkan, bukan kematiannya, tapi setelah kita meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Ini hari esok. Suatu kita tinggalkan dunia yang fana ini. Sudah punya persiapan apa? Ibadahnya gimana? Sholatnya bagaimana? Qur'annya bagaimana? Baktimu sama orang tua bagaimana? Tolong tanyakan diri kita masing-masing, persiapkan untuk hari itu. Sebelum datang saat itu, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, agar kita selalu mengingat kematian. Sebab kalau sudah lupa mati, hanya ingatnya hidup terus di dunia, naudzubillah, waktu kita habis, bahkan pikiran kita habis, bahkan bisa-bisa berbuat sesuatu yang dilarang. Kenapa? Pikirannya cuma lupa akan akhirat. Ini godaan banyak. Hati-hati, sehingga doanya orang-orang itu kepada yang meninggal, sabbatahullah bil qaulid sabit, agar tetap dalam keimanannya, tetap di garis-garis yang diridhoi oleh Allah, tetap istiqamah. Ini kita sholat, diperintahkan sholat yang bagaimana? Sholat seakan-akan sholat perpisahan, muwaddi'. Kenapa? Barangkali habis ini kita akan meninggal. Ini kita nggak tahu meninggal bagaimana. Sisa umur ini kita selamat atau tidak? Ini yang terus kita kontrol, kita jaga. Tujuannya biar kita tetap istiqamah dan besok insya Allah meninggal dalam keadaan husnul. Ulun cerita dikit. Ini air punya ulun nama siapa ini? Habis nanti dah sabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cukup. Apa sampai subuh? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah jalan sama murid-muridnya di Baghdad, terus masuk ke sebuah kampung, gang. Tahu-tahu di situ ada satu anak muda, bahkan sudah berumur, lagi teler, nengkang, sudah pakaiannya kotor, duduknya di tempat yang kotor, kasihan sekali. Syekh Abdul Qadir Jilani jalan sama murid-muridnya, di stop sama dia. Ditanya, ada apa? Aku mau bertanya, wahai Abdul Qadir. Tanya apa? Apakah Allah qadirun am ghairu qadirin? Allah itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, karena beliau wali, pertanyaan gitu aja sudah paham. Senyum dan mengatakan, qadirun, mampu. Dia tanya lagi, ya Abdul Qadir,
Allah qadirun am ghair qadirin. Allah itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir Jailani dengan senyum lagi mengatakan, Allah mampu. Murid-muridnya bingung, tanya apa sih? Ketiga kali tanya lagi, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu atau tidak mampu? Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jailani duduk menangis dan istighfar. Sampai dia setelah menangis, baru berdiri lagi dan mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ambil ini orang, bawa ke rumah, hormati dia, beri makanan, beri pakaian. Muridnya bisa keheranan, apa yang terjadi? Kok sampai guru kita menangis? Setelah selesai ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, Sayyidina Syekh, apa yang terjadi? Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa itu orang bertanya kepadaku, apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku yang sangat banyak ini? Maka aku senyum dan aku mengatakan, Allah mampu. Tahu-tahu orang itu tanya lagi, apakah Allah mampu atau tidak mampu untuk menjadikan aku seperti kau kedudukannya, Sultanul Aulia. Jangan putus asa. Jangan ada yang putus asa. Ulun banyak dosa, ulun istighfar, tobat, insya Allah akan menjadi wali Allah. Yang ketiga ini pelajaran yang berat. Dia tanya lagi, apakah Allah mampu atau tidak mampu? Apa? Agar Allah menjadikan kau seperti aku dan aku seperti kau. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Takut kalau dia dijadikan seperti orang ini yang penuh dengan dosa, penuh maksiat, diambil itu wilayahnya, kewaliannya, sehingga menjadi orang yang naudzubillah min dzalik. Nangis tobat Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah kita. Perjalanan kita. Sekarang pian-pian sudah alhamdulillah senang, acara baik, acara khol, acara zikir. Jangan sampai dilepas. Jangan karena ada ini terus ditinggal. Jangan. Apapun yang lainnya kita tinggalkan. Selama itu majlis baik, majlis diridhai Allah, majlis penuh rahmat, majlis yang dijamin keluar dari tempat ini diampuni dosanya. Amin ya Allah. Jangan sampai kita kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Jaga. Karena takut kalau sampai putus di jalan. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kita terus minta istiqomah. Ulun ngomong gini karena ulun bangga alhamdulillah melihat anak-anak muda dari tadi depan sana. Masya Allah, ulun yakin insya Allah daerah ini tetap aman sentosa. Aman insya Allah, nggak ada musibah, amin. Nggak ada tsunami, amin. Nggak ada gempa, amin. Nggak ada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, amin. Selama anak-anak mudanya masih tetap istiqomah, tinggal kita berusaha untuk tetap istiqomah sampai tua kita. Tahu-tahu kita sudah ditulis nama kita besok di akhirat termasuk daripada min aulia illah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.